ini merupakan Minggu iCare. Untuk jadwal dan waktu pelaksanaan iCare, silakan menghubungi setiap gembala iCare. Ibadah Jumat Agung akan diadakan secara online pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 10 di channel YouTube IFGF Solo dan fanspage IFGF Solo. Dan untuk ibadah Paskah juga akan diadakan secara online pada hari Minggu tanggal 12 April pukul 10 di channel YouTube IFGF Solo dan fanspage IFGF Solo.
Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Ini adalah minggu yang ketiga kita melakukan ibadah secara online, live streaming. Saya berdoa untuk Anda semuanya senantiasa sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman, dan jangan bosan ketika kita masih diharuskan untuk ibadah di rumah. Nanti akan tiba waktunya untuk kita akan kembali bersama-sama berkumpul di gereja, melakukan ibadah bersama-sama. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, masuk dalam ibadah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk semua berkat-Mu, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini boleh ada di rumah mereka masing-masing, bersama-sama kami dengan sehati mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan Engkau akan mencurahkan segala berkat yang terbaik bagi seluruh umat-Mu. Tuhan, Engkau melihat kami boleh sehati sepikir, di satu tempat dengan tempat lain kami terhubung secara online. Kami percaya Tuhan Yesus ada kesatuan, dan di mana ada kesatuan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada mereka. Sebab Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya saudara-saudara yang hidup dengan rukun, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kami berdoa saat pagi hari ini menyerahkan setiap jemaat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan secara fisik, sakit, penyakit dan sebagainya, Tuhan dari tempat ini sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah semua yang sakit menerima kesembuhan, karena Tuhan Yesus berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Kuatkan setiap yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan, berkati semua yang berkekurangan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan memproteksi dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Berkati dan pelihara setiap jemaat Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa Bapa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan ilahi. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus ataupun kuman ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kota perlindungan kami, Engkau adalah benteng kami yang teguh Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini dimanapun kami berada, siapkan hati kami supaya kami boleh menerima segala yang terbaik. Engkau memberkati semua teman-teman kami yang melayani ibadah secara online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyediakan segala berkat yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan
Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, dalam naunganmu, dalam hadiratmu. Ada ketenangan Tuhan, ada damai sejahtera-Mu yang Kau limpahkan, yang Kau sediakan untuk kami umat-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu Yesus. Kami mau dekat bersamamu Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Bahwa kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku mau ikuti, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan
sampai akhir hidupku. Oh, 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 oh. Makasih. Oh, 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 oh. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara semuanya di rumah masing-masing? Saya berdoa Anda semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, boleh memenuhi kehidupan Anda secara pribadi dan di rumah tangga masing-masing. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita semuanya, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini, di mana setiap kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, berikan kepada kami hati yang baik Tuhan, sebagai tanah yang subur secara rohani untuk ditabur dengan firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami semua ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami terima memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ambil topik dari renungan kita pagi ini adalah Not Home Alone. Ya. Kalau biasanya kita sering dengar istilah home alone, sendirian di rumah. Tapi pagi ini saya mau bagi untuk saudara not home alone, tidak sendiri di rumah. Mengapa demikian? Sebab saya mengamati setelah kira-kira 2 minggu ini kita di rumah, beberapa orang mulai bosan. Maklum, karena sebelum social distancing ini, ya sebelumnya kita aktif di luar, bekerja, beraktivitas, melayani di luar, ya. Sekarang kita seperti di karantina, harus tinggal di rumah, lebih banyak di rumah, dan kita tidak tahu apa yang mesti kita buat di rumah, ya. Sehingga pagi hari ini kita mau share, biarlah ini semua akan jadi berkat buat saudara. Saudara dikasih Tuhan, rumah adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk semua orang yang tinggal di dalamnya. Dari cuaca, dari hujan, dari panas, dari angin, dari mara bahaya, ya, dan segala ancaman yang lain. Di beberapa tempat mungkin rumah terbuat dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang dari batu, ada yang dari besi, ya, ada pula yang di gua-gua. Bahkan kalau di hutan-hutan mungkin ada rumah yang di atas pohon, karena menghindari mara bahaya binatang-binatang yang liar mungkin yang ada di bawah. Jadi rumah adalah tempat perlindungan. Saudara, kira-kira tahun 90 ada sebuah film yang sangat terkenal, namanya Home Alone. Ya. Film itu hampir, kalau saya lihat, setiap tahun tuh diputer pada saat masa-masa Natal gitu ya. Karena Home Alone tuh backgroundnya adalah Natal. Dan kita coba lihat trailernya sebentar ini saudara, ya, untuk menggambarkan seorang anak kecil yang ditinggal keluarganya berlibur karena ketinggalan di rumah, dan kemudian dia menghadapi ancaman mara bahaya, menghadapi para perampok yang mau mencuri barang-barang di rumahnya. Secara natural mungkin anak ini takut, ya, seorang anak kecil menghadapi 2 perampok yang besar-besar. Tapi keberanian anak ini bisa kita acungi jempol, ya. Dengan berbagai kreativitasnya dia mencoba mempertahankan rumahnya, dan itu menjadi sebuah komedi sendiri dalam film ini yang membuat film ini menarik. Inilah. When the McAllister family left on their Christmas vacation, Did we miss the flight? No, you just made it. they forgot one small thing. Have yourself A terrible feeling. Did you lock up? let yourself be light. Do we set the timers on the lights? What else could we be forgetting?
troubles will be ours. Home Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and his elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Yes! Where are you, you little creep? I'm gonna kill that kid! Why'd you take your shoes off? Why are you dressed like a chicken? Gus Polinski, polka king of the Midwest. If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. Hey, guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up or you're thirsty for more? From John Hughes, You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. a family comedy without the family. Home Alone. Ya, saudara, kita tadi menyaksikan ada klip tentang Home Alone, gitu ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah ada di rumah, kita merasa aman dan tidak takut lagi? Betulkah ketika kita sudah berlindung di rumah, kita merasa bahwa tidak ada lagi ketakutan? Tapi saya mengamati yang terjadi, sekalipun kita berlindung di rumah, di tempat yang mungkin secara bangunan aman, seseorang masih bisa mengalami namanya ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Kita akan belajar beberapa hal, ya. Yang pertama, saudara, berlindung tanpa Tuhan mengalami ketakutan. Bersama Tuhan mengalami damai sejahtera. Berlindung tanpa Tuhan mengalami ketakutan, bersama dengan Tuhan mengalami damai sejahtera. Saya akan ambil beberapa contoh di Alkitab yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, kita akan melihat Yohanes pasal 20 ayat 19. Demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita melihat ayat ini, sudah dikasih Tuhan, ini terjadi kira-kira pada hari pertama minggu itu. Jadi kalau secara internasional dalam bahasa Yahudi, hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi minggu-minggu pagi Yesus bangkit, tapi murid-murid belum dapat berita itu. Ya. Dan mereka juga mengalami ketakutan karena orang Yahudi mau menangkap murid-murid dan mereka dapat ancaman ditangkap, dianiaya, dipenjara dan sebagainya. Kemudian mereka bersembunyi di rumah, semua murid-murid itu. Sekalipun di rumah, mereka masih takut. Pintunya dikunci rapat-rapat dengan maksud supaya orang Yahudi tidak tahu dan tidak bisa masuk menangkap mereka, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa sekalipun di rumah masih mengalami ketakutan. Tetapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya, apa yang terjadi? Yesus hadir, saudara. Perhatikan di ayat ini. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid yang tadinya ketakutan, mengubahkan dari ketakutan menjadi damai sejahtera, menjadi rasa tenang, rasa aman dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita mungkin ada di rumah, tanpa kehadiran Yesus, kita mungkin bisa mengalami namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan sakit penyakit, akan masa depan, akan keadaan keuangan kita, akan pekerjaan kita, akan studi kita, akan jodoh dan sebagainya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberi damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya yang memiliki Yesus di dalam hatinya, yang mengundang Yesus di dalam rumahnya. Sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang sejati. Contoh yang kedua di Alkitab, saya ambil dari
kitab Hakim-Hakim. Pasal 6 ayat 2 dan ayat 11. Demikian. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kita melihat di sini bangsa Israel begitu ketakutan oleh intimidasi bangsa Midian. Karena bertahun-tahun diceritakan dalam kitab Hakim ini, bangsa Midian selalu merampas hasil panen daripada bangsa Israel. Merampas lembu, ternak, dan sebagainya sampai bangsa Israel kekurangan makanan. Dan saking takutnya mereka tidak lagi tinggal di rumah-rumah biasa. Mereka tinggal di gua-gua, di pegunungan, di kubu-kubu, membuat perlindungan karena begitu takutnya kepada bangsa Midian. Nah, kita melihat sekalipun mereka bersembunyi, masih ada yang namanya ketakutan. Bahkan kalau kita melihat Gideon ini, saudara, dia melakukan mengirik gandum tetapi di tempat pemerasan anggur. Ya, di bukit. Ya, harusnya mengirik gandum itu kan di bawah, di tempat yang lapang. Tapi gandumnya dibawa ke bukit di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kita melihat dalam contoh ini baik bangsa Israel maupun Gideon mengalami ketakutan yang luar biasa kepada bangsa Midian, saudara. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan peduli kepada bangsa Israel. Tuhan peduli kepada Gideon. Ketika Gideon sedang mengirik gandum, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan berkata, "Hei Gideon, pahlawan Allah yang gagah perkasa." Saudara, Gideon merasa bahwa dia dalam ketakutan, dia orang kecil, dia orang biasa, tetapi kenapa Tuhan sebut dia pahlawan yang gagah perkasa? Karena Tuhan beserta dengan Gideon. Karena Tuhan beserta dengan bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel tidak takut, membuat bangsa Israel bisa mengatasi musuh-musuhnya. Yang pertama kita belajar tadi, saudara, ketika bersama dengan Tuhan akan menerima satu damai sejahtera. Tetapi sekalipun tinggal di rumah, sekalipun tinggal di tempat yang tersembunyi tanpa Tuhan, yang ada hanyalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Itu poin yang pertama. Jadi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya memastikan ketika Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah, apakah Bapak Ibu Saudara mengalami kepastian Yesus ada di rumah saudara. Yesus hadir di rumah saudara. Yesus bertahta dalam kehidupan rumah tangga saudara, supaya damai sejahtera, kekuatan iman boleh berlimpah-limpah di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Yang kedua, saya akan sampaikan, berada di rumah dengan berita negatif menimbulkan ketakutan, tetapi berita positif menimbulkan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita bersembunyi, keberadaan kita masih bisa dijangkau dengan akses internet. Sekalipun kita di rumah, yang namanya musuh itu seringkali bukan sesuatu yang kelihatan. Bisa saja musuh itu berita-berita negatif yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak berani untuk melangkah dengan iman. Kenapa? Karena begitu banyak berita negatif. Kalau kita melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi ini, begitu banyak negara-negara yang mengalami COVID-19. Bahkan Amerika, negara adidaya, mengalami lebih dari 100.000 kasus dan yang meninggal lebih daripada 4.000 orang per hari kemarin ini, saudara. Jadi orang begitu mengalami ketakutan, karena virus ini. Demikian juga akibat dan dampak-dampaknya. Saya hubungi beberapa rekan yang menjalankan usaha rumah makan dan sebagainya. Mereka berkata, bulan ini sungguh-sungguh tidak ada pemasukan. Kenapa? Karena turun drop sekali pemasukan. Tidak ada orang yang makan di rumah makannya,
Hanya 1-2 tiap hari, saudara. Dan itu sangat-sangat kerasa sekali. Dan mau tidak mau itu bisa menimbulkan ketakutan. Ya. Tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan izinkan berita negatif itu mengintimidasi kita. Jangan terbiasa untuk memforward atau mengirim balik atau meneruskan pesan yang negatif kepada orang lain. Karena itu juga akan menimbulkan ketakutan juga bagi orang lain. Tapi marilah kita belajar semua hal-hal yang baik itu yang akan kita masukkan dalam kehidupan kita sehingga timbul iman, timbul keberanian dalam kehidupan kita. Saya mengutip firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kitab Filipi mengatakan supaya saudara dan saya jangan memikirkan semua yang jelek, semua yang buruk, semua yang negatif, semua yang bisa menimbulkan ketakutan dan mengancam jiwa kita. Tapi mari kita berpikir semua yang baik, ya disebut di sini semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita bekerja berdasarkan informasi yang masuk. Kalau informasi yang masuk itu adalah berita yang negatif yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, otomatis pikiran kita akan merespon dengan ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Tapi sebaliknya, jikalau semua informasi yang masuk dalam pikiran kita adalah hal yang baik, hal yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan merespon juga secara positif. Sehingga timbul semangat, timbul gairah, timbul iman, timbul sukacita, damai sejahtera karena semua berita-berita yang baik, karena semua pikiran-pikiran yang positif itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seperti saya katakan di awal tadi menjadi stres ketika 2 minggu ya harus tinggal di rumah. Kita akan coba lihat beberapa terakhir ini beredar video pendek itu ya tentang keadaan orang yang stres di rumah. Coba kita akan lihat. Ya, saudara, video ini sudah saya potong gitu ya. Sebetulnya panjang, tapi saya potong yang beberapa detik saja, saudara. Ya. Dan jangan kita sama seperti mereka yang stres di rumah, biasanya jalan-jalan ke mall, biasanya pergi main sama teman-teman, biasanya bekerja dari pagi sampai sore, ya semuanya kita kerjakan, pelayanan kita banyak di gereja, tapi tiba-tiba kita semuanya harus ada di rumah. Kalau kita tidak ngerti apa yang kita harus buat, ya kita bisa stres, saudara. Ya, mari kita jadikan waktu-waktu ini untuk belajar, masukkan semua hal yang positif dalam kehidupan kita, dan terutama firman Tuhan, itu yang akan menguatkan kita di masa-masa ini, supaya kita tetap teguh berdiri dan tidak goyah. Yang ketiga, berada di rumah tanpa aktivitas menimbulkan kebosanan, tetapi dengan ibadah dan kehangatan keluarga menimbulkan sukacita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita di rumah tanpa aktivitas itu tentu akan bosan dan stres seperti gambar tadi, seperti video tadi, saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya, selagi kita di rumah, mari kita perbanyak waktu ibadah. Perbanyak waktu berdoa dengan keluarga kita. Berapa sering saudara berdoa sekeluarga, membuat misbah keluarga?
Inilah waktunya setiap hari kita bisa berkumpul, berdoa bersama, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah bersama. Supaya damai sejahtera kekuatan itu ada di dalam kehidupan kita. Sukacita itu boleh melimpah dalam kehidupan kita. Dengan ibadah akan menimbulkan sukacita, saudara. Nah, saya melihat ada beberapa ayat yang akan kita bagikan kepada saudara. Ya. Yang pertama Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nah, perhatikan di sini, ketika dalam waktu-waktu saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada di rumah mencari wajah Tuhan, otomatis kita memposisikan diri sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan memiliki pola hidup yang benar, yaitu apa? Mencari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan perhatikan janji Tuhan di sini, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita bicara soal berkat, mungkin orang-orang akan berkata pesimis. Mana mungkin keadaan ekonomi ini sedang mengalami resesi. Bahkan Bank Dunia memprediksi tahun ini ekonomi akan berjalan, pertumbuhan ekonomi akan minus, saudara. Ya, bukan plus tapi minus, mengalami kemunduran karena pandemi corona ini, saudara. Ya, lalu kemudian kalau ditanya bagaimana aku bisa diberkati? Ya, bukankah pekerjaan lagi sepi? Ya, banyak tantangan sana sini. Ya, tapi saudara, kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi mari kita datang pada Tuhan dan jadikan saudara dan saya sebagai orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus, dan kita menjadi orang benar supaya apa? Rumah-rumah kita diberkati oleh Tuhan. Pastikan saudara dan saya setiap hari datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena berkat itu datang dari Tuhan. Sekalipun mungkin kondisi sepi, sekalipun mungkin bisnis tidak memungkinkan untuk kita untung, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Untuk Tuhan pelihara saudara dan saya, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Dan 2 Samuel 6 ayat 11 berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan, waktu 3 bulan saudara. Beberapa hari kemarin saya melihat Pak Jokowi mengumumkan keputusan Presiden. Di masa tanggap darurat ini berupa bantuan-bantuan diberikan kepada mereka yang secara ekonomi akan lebih terdampak dengan situasi kondisi seperti ini. Dan kepres itu berlaku untuk 3 bulan. April, Mei, Juni. Saudara. Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau 3 bulan itu kita harus tanpa penghasilan. 3 bulan itu kita harus berjuang seperti ini, tetap tinggal di rumah, membatasi keluar rumah, saudara. Ya. Tapi pagi ini ada kabar baik. Ya. Selama 3 bulan ini, mari kita menjadi orang yang seperti Obed-Edom. Obed-Edom itu sebetulnya tidak menyangka kalau dia akan dititipi ya tabut Allah, ya, tabut Tuhan. Kenapa? Karena pada dalam perjalanan tabut ini ke Yerusalem, ya, terjadi musibah di mana tabut itu jatuh karena lembu yang menarik itu tergelincir, sehingga Usa dan Peres tanpa sengaja pegang tabut itu, tapi Tuhan marah dan kemudian Usa dan Peres mati saat itu. Daud menjadi takut dan kemudian menitipkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Dan ketika di tengah Daud bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa selama 3 bulan itu, saudara, maka Daud timbul sukacitanya untuk membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Tapi saudara, tahukah kenapa Obed-Edom rumahnya diberkati luar biasa? Karena di situ ada tabut Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tabut Tuhan berbicara bukan hanya sebuah bentuk benda.
tapi berbicara tentang hadirat Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Setiap hari Obed-Edom memuji menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, sehingga rumahnya diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 bulan itu bisa kita katakan lama sekali. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita akan bosan sekali menjalani 3 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena jenuh. Karena tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah kita. Tapi saya yakin saudara dan saya, ketika tabut Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama-sama kita setiap hari di rumah. Sekeluarga kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Saya yakin 3 bulan akan menjadi waktu yang terasa cepat sekali. Dan bukan hanya cepat kita rasakan, tetapi berkat Tuhan juga menyertai kita. Sama seperti rumah Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Bagi saudara dan saya yang memberi waktu buat keluarga kita, beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan bersama, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Pemerintah mentarget 3 bulan. Tapi saya berdoa supaya tidak berlama-lama saudara. Karena ada orang-orang benar yang berdoa. Saudara dan saya yang berdoa supaya semua badai yang sedang dialami oleh bangsa kita dan bangsa-bangsa ini segera berlalu. Dan kita segera memulai sebuah season musim yang baru di kemudian hari. Tapi kalaupun kita mungkin merasa jenuh, merasa bosan dalam waktu-waktu kita menanti di rumah, mari pastikan saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan. Tabut Tuhan itu ada di rumah kita. Mezbah keluarga kita bangun, doa bersama keluarga kita bangun, ibadah bersama keluarga kita bangun, sehingga kita bisa mengalami berkat Tuhan. Kalaupun pekerjaan kita mungkin omsetnya turun, kalaupun ada kekhawatiran tentang semuanya, ketika Tuhan hadir, tidak ada lagi ketakutan, tetapi adanya adalah damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, maka kita boleh mengalami sukacita. Tidak ada lagi kebosanan, kejenuhan, tetapi adanya sukacita yang luar biasa. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam rumah tangga kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa supaya ini sungguh-sungguh kita mengalami not home alone. Saudara di rumah tidak sendiri. Bersama Tuhan, saudara dan saya akan menjadi lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Berkat Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan kuatkan iman kita, Tuhan teguhkan, sehingga dalam masa-masa ini kita tetap bersama Tuhan. Dan hadirat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan, kota benteng kami, tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kalaupun di antara kami saat-saat ini masih ada yang mengalami ketakutan, kekhawatiran kepada semua ancaman yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami, bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Tapi kami percaya hari ini kabar baik boleh kami terima. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, maka tidak ada lagi ketakutan. Sebaliknya kami akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, maka kami tidak akan mengalami kebosanan ya Tuhan. Tapi kami akan menerima iman sukacita yang luar biasa. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan tolong kami untuk setiap kami boleh membangun mezbah-mezbah keluarga kami ya Tuhan, di mana hadirat Tuhan boleh bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Sama seperti Obed-Edom diberkati selama 3 bulan tabut Allah ada di rumahnya. Kami percaya Tuhan,
Kami akan diberkati oleh Tuhan ketika hadirat Tuhan, urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh mengalami segala janji Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Kami terima dengan iman dan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut warta kegiatan dalam sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Daniel Indra Prasetyadi, tanggal 7 April, Ibu Sri Harmini, tanggal 10 April, dan Bapak Yohanes Sularman tanggal 11 April. Kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai. Dan berikut info iCare dalam sepekan. iCare DS akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 7. Silakan menghubungi Pendeta Daniel Sriono. iCare Cinderjo pada hari Selasa tanggal 7 April 2020. Silakan menghubungi Bapak Budi Prasetya. iCare GP pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Silakan menghubungi Bapak Galih. iCare WP pada hari Kamis 9 April 2020. Silakan menghubungi Bapak Wahyu. iCare Proskuneo pada hari Kamis 9 April 2020. Silakan menghubungi Bapak Indra. Dan iCare RS pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Silakan menghubungi Bapak Ruli. iCare Depok pada hari Jumat pukul 5 sore di gereja. Sekian info warta kegiatan sepekan. Tuhan memberkati. Shalom. Secara pribadi dan mewakili gereja, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Daniel Indra Prasetyadi, juga Ibu Sri Harmini dan Bapak Yohanes Sularman. Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan akan memberkati keluarga, pelayanan, bisnis, semuanya akan selalu ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Walaupun saat ini kita belum bisa bertemu langsung, tapi kita akan memberikan kotak-kotak persembahan yang sudah kita bawa, kita isi, dan saatnya kita akan beribadah bersama-sama. Waktu kita bergereja secara konvensional, persembahan ini akan kita bawa ke dalam rumah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu kiranya selalu menjadi pelaku-pelaku firman,
Terima kasih Bapa Surgawi untuk roti surgawi yang sudah Engkau taburkan. Saat ini walaupun dunia sedang diguncang dengan suasana yang mencekam, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Kami beriman bahwa Engkau terus akan selalu menyertai, Engkau Allah Immanuel. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Daniel Indra Prastiadi, Ibu Sri Harmini, juga Bapak Yohanes Sularman yang minggu ini boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan akan selalu mengiring langkah jemaatmu ini semuanya. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kasih karunia yang selalu melingkupi keluarga ini. Tuhan, kami juga terus setia dalam menabur di dalam rumah Tuhan, dan sebentar kami boleh memberkati gerejamu dengan persembahan, baik persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan ucapan syukur, juga persembahan untuk pembangunan rumah ibadah ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus mengiring setiap langkah setiap jemaatmu yang terus dengan setia memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa Surgawi, dan Engkau akan selalu mengiring setiap jemaatmu di tempat ini dengan berkat yang luar biasa. Damai sejahtera surgawi akan selalu mengiring setiap jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan terima berkat Tuhan bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin.